Lin, kenapa muka ditekuk gitu? Apa, suntuk aja Ndra, karir nggak ada kemajuan gini. Kenapa tiba-tiba ngomongin karir? Kayaknya kemarin santai-santai aja. Tahu Fanya nggak? Itu temen angkatan latsar kita yang dari biro sebelah. Aku baru denger dia diangkat jadi Kasubag Tata Usaha. Dan aku masih di sini jadi pelaksana. Kamu mending udah diangkat jadi pejabat fungsional ahli muda. Ya wajar lah kalau Fanya diangkat jadi pejabat. Yeah. Sejak awal dia memang udah punya goal. Terus juga dia fokus sama pengembangan kemampuannya. Kok tahu banget sih? Cis, jangan-jangan. Jangan macem-macem lah, Din. Bercanda. Jadi aku, Fanya, dan teman-teman yang lain tuh saling support. Kita berbagi info dan diskusi untuk merencanakan pengembangan karir kita. Ya termasuk itu, perencanaan pengembangan kompetensi. Lagian kamu sih kalau diajak diskusi nggak pernah mau. Dra, perencanaan pengembangan kompetensi aku pernah bikin, cuma gimana sampai sekarang? Belum ada tindak lanjut kan? Nah, begitu tuh. Itu yang namanya passive minded. Maunya nunggu. Proaktif dong, Din. Itu dokumen kamu tentang pengembangan perencanaan kompetensi itu, kamu ajukan ke pimpinan. Kayak aku. Oh ya, aku punya kabar gembira. Apa tuh? Jadi sekarang kita udah punya aplikasi. Sistem penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Jadi udah tenang aja. Sekarang itu program pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi udah dikelola secara canggih dan profesional. Gak percaya? Yuk kita lihat yuk penjelasan Suri. Hai, perkenalkan saya Suri. Saya bertugas untuk menjelaskan pengembangan kompetensi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN menetapkan sistem merit sebagai kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil serta wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kompetensi ASN sebagai salah satu elemen pokok untuk mewujudkan sistem merit harus dikembangkan secara berkesinambungan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai serta memenuhi kualifikasi yang diprasyaratkan agar dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Guna menjamin pengembangan kompetensi terlaksana secara efektif dan tepat guna, perlu dilakukan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pasal 70 Ayat 1 berbunyi, setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Selain itu, dalam Pasal 70 Ayat 4 juga disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan instansi masing-masing. Kedua, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yakni Pasal 203 Angka 4 dan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas mengenai apa itu kompetensi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil atau PNS, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Lalu, kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang PNS? Setiap PNS setidaknya harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Berikut ini adalah penjelasan lebih lengkapnya. Pertama, adalah kompetensi teknis, yaitu pengetahuan,
keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan serta spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua adalah kompetensi manajerial, yang merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin serta mengelola unit organisasi. Yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, serta dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Interaksi ini biasanya terjadi dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, serta jabatannya. Jadi, pengembangan kompetensi pada hakikatnya adalah upaya untuk mengisi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan pegawai dengan kompetensi yang dimiliki seorang pegawai. Nah, pertanyaannya adalah mengapa perlu dilakukan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai? Tujuan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai meliputi beberapa hal berikut ini. Tujuan pertama adalah untuk memperoleh data berupa kebutuhan, bentuk, jalur pengembangan kompetensi, dan jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh pegawai. Tujuan kedua adalah untuk memperoleh data kebutuhan anggaran pelaksanaan pengembangan kompetensi. Tujuan terakhir adalah untuk memperoleh data berupa jadwal rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi. Selain tujuan, program penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai ini juga memiliki manfaat untuk organisasi dan pegawai, yaitu manfaat bagi organisasi adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi dalam rangka menghadapi tantangan pengelolaan organisasi, mewujudkan visi misi serta tujuan instansi secara optimal. Sedangkan, manfaat bagi pegawai adalah pegawai memiliki rencana pengembangan kompetensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas jabatan, pemenuhan kesenjangan kompetensi jabatan, standar kompetensi jabatan, dan rencana pengembangan karir. Berikutnya, mari kita bahas bagaimana tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi pegawai yang terbagi ke dalam 5 tahapan berikut ini. Tahap pertama adalah pra-penyusunan. Dalam tahapan ini, pimpinan satuan kerja menentukan kompetensi utama satuan kerja, tim penyusunan, dan ketua tim penyusunan. Tahap kedua adalah inventarisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data jenis kompetensi yang perlu dikembangkan dan jalur pengembangan kompetensi. Proses inventarisasi ini akan menghasilkan rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai yang dituangkan dalam formulir rencana pengembangan individu atau RPI. Sementara itu, bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang akan dituangkan dalam RPI dapat berupa pendidikan lanjut, pelatihan klasikal, dan non-klasikal. Tahap ketiga adalah verifikasi. Dalam tahap ini, atasan langsung atau ketua tim penyusunan akan memeriksa kembali isi formulir RPI dengan rencana pengembangan yang telah disepakati bersama pegawai. Tahap yang keempat adalah validasi, di mana pemimpin satuan kerja akan memberikan persetujuan berupa pemberian tanda tangan pada formulir RPI yang telah diverifikasi. Dan tahap yang terakhir adalah penginputan. Pegawai mengunggah form RPI dalam aplikasi, lalu menginput rencana ke dalam aplikasi hcdp.kemdikbud.go.id.
Aplikasi akan memproses rencana pengembangan kompetensi pegawai dan menghasilkan dokumen kebutuhan serta rencana pengembangan kompetensi pegawai, baik bagi pegawai maupun bagi satuan kerja. Perlu dipahami bahwa dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai merupakan syarat untuk pengajuan usul tugas belajar, mengikuti program manajemen talenta, mengikuti pemilihan pegawai berprestasi, dan persetujuan rencana SKP pada tahun berikutnya. Nah, seperti itu Din prosesnya. Udah kan? Wah, kalau kayak gini caranya aku bakal semangat terus sih untuk ngerjain rencana pengembangan kompetensi. Jadi, rencana pengembangan yang udah disetujuin, aku bisa langsung input di aplikasinya. Betul. Begini loh caranya. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi Sistem Pengembangan Kompetensi atau SPK yang dikembangkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan atau Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan demikian, data rencana pengembangan kompetensi pegawai secara otomatis akan diolah sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan kompetensi pegawai. Ayo, rencanakan pengembangan kompetensi Anda sekarang dan jadilah Smart ASN.